Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, awan ungu kehitaman keluar dari bendera penekan jiwa. Dalam situasi ini, Xiaoyan membutuhkan bantuannya untuk memeriksa mayat-mayat yang ada di dalam cincin Yan Yuan. Setelah kompromi di antara keduanya, Ye Tian memutuskan untuk memeriksanya dan hanya memilih 10 mayat untuk dijadikan pasukan bonekanya. Dia beranggapan lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Bagaimanapun 10 mayat ini akan dijadikannya sebagai pasukan elit. Saat mendengarnya, Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan tidak dapat berkata apa-apa untuk beberapa saat. Menurut pendapatku, ini adalah perhitungan yang sederhana, namun yang paling buruk itu berarti menjadi pasukan biasa. Ye Tian seolah-olah menampar wajah Xiaoyan dan mengeluh. Setelah mengatakannya, terlihat awan ungu kehitaman mulai tersapu. Simpan saja semua mayat yang ada di depanmu, dan aku akan jalan-jalan di sini. Jangan lupakan aku ketika kamu akan pergi. Di antara awan ungu kehitaman yang menderu-deru, hanya kata-kata yang tersisa, dan dia sudah bergegas ke kejauhan. Xiaoyan hanya memandang Ye Tian yang pergi dan dia merasa masih memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Aku berharap Ye Tian benar-benar dapat menyempurnakan pasukan boneka iblis. Sekarang kekuatanku sudah mencapai langkah ke-7. Tubuh fisikku telah mencapai tingkat dewa asli bintang 3. Avatar dewa asli juga memiliki peluang untuk menembus bintang 9. Sulit bagiku untuk menerobos keabadian para dewa dalam waktu singkat. Namun kondisi Sensi saat ini tidak diketahui. Aku harus menemukan cara untuk menggabungkan avatar dewa asli dengan dewa asli terlebih dahulu. Jika aku mampu mencapai alam leluhur dewa asli, maka aku bisa memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keabadian para dewa. Jika tidak, aku bahkan tidak memenuhi syarat untuk kembali ke Sensi. Xiaoyan sedikit mengencangkan tinjunya. Tentu saja dia tidak pernah berhenti di sepanjang jalan. Sejak dia mengetahui tentang hilangnya ratu, hal ini selalu membuatnya gelisah. Dan selama periode ini, dia tidak pernah mendapatkan ingatan Kui Jun lagi. Mungkin yang terakhir telah menemukan keberadaan jiwanya dan menemukan solusinya. Bagaimanapun, istana surgawi sendiri berkolusi dengan Taisu. Jika semua hantu roh di istana surgawi diberi armor dewa palsu, maka ini akan menjadi lebih buruk lagi bagi Sensi. Tidak diketahui berapa banyak orang dan kekuatan yang akan membelot dalam perang antar dunia seperti ini. Orang yang berlatih kebanyakan adalah tentara bayaran, baik manusia maupun dewa. Tidak ada yang dapat menghindari hal ini. Terlebih lagi, ada yang berada di bawah hidup dan mati mereka. Tentu saja semua akan memilih untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun ada juga banyak kekuatan yang akan berkumpul melawan musuh secara bersama-sama. Jadi ketika dunia berada dalam kesulitan, maka dunia itu membutuhkan pemimpin. Adapun mantan pemimpin Sensi adalah Yang Mulia, dan setelah Yang Mulia wafat, Ratulah yang menggantikannya. Tetapi Ratu bukanlah Yang Mulia. Tentu saja mustahil untuk dapat menggantikan peran Yang Mulia. Sebenarnya Sensi membutuhkan lebih dari sekedar Yang Mulia, dan yang lebih dibutuhkan adalah
pemimpin spiritual yang dibawa oleh orang yang paling berkuasa. Jika itu adalah perang sederhana, maka kecerdasan ratu tidak akan kalah dengan yang mulia. Tetapi perang bukan hanya tentang tata letak artikel atau strategi. Yang lebih penting adalah semangat yang diberikan oleh pemimpin. Hanya dengan cara ini, pasukan bisa bertarung lebih berani, dan hanya dengan begitu, semua pasukan bisa berjuang sampai akhir. Xiaoyan merasa ratu selalu menyembunyikan kekuatannya saat dia meninggalkan alam dewa kuno untuk terakhir kalinya. Itu karena adanya perubahan yang mengejutkan terjadi. Namun ketika Xiaoyan pertama kali tiba, ada banyak orang kuat di antara mereka. Di samping itu, dia juga menyembunyikan banyak orang berkuasa. Hal ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh ratu. Namun keputusan bertarung atau mundur semua tergantung pada Xiaoyan. Hal itu karena kartu truf mereka adalah Xiaoyan. Selama ini ratu telah menunda waktu untuk Xiaoyan. Apa yang Xiaoyan tidak pernah bisa pahami adalah alasan sebenarnya dari reinkarnasi yang mulia. Apa alasannya? Apakah ini termasuk pertarungan antara Sensi dan Taisu? Sebelumnya Xiaoyan bingung, namun sekarang kekuatannya terus bertambah kuat, sehingga dia semakin merasa bahwa kecil kemungkinan yang mulia bereinkarnasi karena perang. Dia berpikir seharusnya ada alasan yang lain. Apa sebenarnya rencana yang mulia dan master jahat? Jelas keduanya sangat kuat. Namun mengapa memilih jalan reinkarnasi? Hal ini selalu menjadi pertanyaan yang melekat di benak Xiaoyan. Walaupun dia terus bertanya di dalam pikirannya, tetapi bagaimanapun Xiaoyan memikirkannya, dia masih belum bisa memahami pikiran dua orang yang paling berkuasa itu. Mungkin reinkarnasi keduanya bukan karena bencana Sensi ini. Adapun alasan mengapa yang mulia membuat begitu banyak pengaturan, Xiaoyan sudah tidak terlalu mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, dia hanya ingin membantu Sensi selamat dari bencana ini. Mungkin jika yang mulia tidak bereinkarnasi, maka Sensi tidak akan pernah mengalami bencana seperti ini. Xiaoyan juga meyakini bahwa di balik malapetaka perang antar dunia ini pasti ada rencana lain. Jika yang mulia pernah memasuki alam dewa kekacauan, maka siapapun yang pernah menjadi reinkarnasinya seharusnya tidak sederhana. Xiaoyan sedang berpikir di dalam benaknya. Dia mencoba terus mencari tahu maksud dari reinkarnasi yang mulia. Hanya dengan cara inilah dia mungkin dapat mengetahui arti sebenarnya dari apa yang mulia lakukan. Sudah lama sejak aku datang ke dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tempat ini jelas berbeda dari alam Suanyin. Ini lebih kacau daripada alam Suanyin. Di sini ada ras campuran, tetapi sekarang aku telah tiba di sini. Namun aku semakin penasaran dengan apa yang terjadi antara klan dewa asli dengan klan Cimi. Mari kita lihat, apakah ada kemungkinan mengetahui identitasnya atau mengenalnya lebih dalam. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ini adalah rencananya selanjutnya. Selain meningkatkan kekuatannya sendiri, dia juga ingin melihat apakah dia bisa lebih akrab dengan sosok nomor 4. Hanya saja Xiaoyan tidak bisa menerima hobinya. Jika Yuyan benar-benar avatar dari nomor 4, lalu dia juga punya avatar lainnya, mungkinkah nomor 4 ini berasal dari klan Cimi? Tentu saja dugaan Xiaoyan ini bukannya tidak berdasar. Lagi pula, kecuali klan Cimi, bahkan orang kuat lainnya pun dapat memiliki avatar. Tetapi mereka tidak akan bisa seperti Cimi, yang mana hampir tidak bisa dibedakan antara avatar dan sosok aslinya.
Hanya klan Cimi yang dapat mencapai ini dan tidak meninggalkan jejak aura jiwa serta dapat memiliki banyak avatar. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana master jahat yang disebutkan Yuyan sebelumnya bisa memiliki ratusan avatar. Menurut apa yang dikatakan Yuyan, master jahat bertindak lebih gila lagi dan melakukan apapun untuk kekuatan. Tetapi mungkin master jahat juga seperti Xiaoyan. Dia tidak sepenuhnya menyita tubuh ratusan avatarnya dan hanya mengendalikannya untuk sementara waktu. Jika situasinya seperti itu, maka bisa dianggap masuk akal. Saat ini Xiaoyan masih menantikan untuk memasuki alam dewa kekacauan. Lagi pula berbicara dengan orang-orang yang lebih berkuasa ini akan memungkinkannya memperoleh informasi lebih lanjut. Hanya saja kekuatannya saat ini masih lemah, sehingga dia harus berhati-hati dengan perkataannya agar tidak membocorkan rahasianya. Jika menghitung waktu, maka seharusnya pertemuan di alam dewa kekacauan akan dilakukan dalam waktu dekat. Sangat menarik untuk bertemu dengan seorang Master Taisu. Mari kita lihat berapa lama dia bisa terus berpura-pura. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya setelah sosok nomor 1 memberitahu Xiaoyan identitas nomor 6. Maka identitasnya telah dikonfirmasi dan dipastikan bahwa nomor 6 berasal dari Taisu. Tujuannya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi, namun karena Xiaoyan mengetahui identitasnya dan tidak memilih untuk mengeluarkannya dari pertemuan, maka dia harus memikirkan cara untuk memanfaatkannya. Sementara itu, Ye Tian membiarkan Xiaoyan yang tampak sedang memikirkan banyak hal. Saat ini, banyak situasi yang harus dia hadapi dan ada kebingungan di dalam hatinya. Setelah berpikir sebentar, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dan matanya memandang ke arah peti mati berwarna merah darah yang menyegel Yongdong. Mata Xiaoyan tampak rumit. Dia tahu bahwa Yongdong juga tidak sederhana. Adapun untuk memurnikannya menjadi boneka, tentu saja itu hanyalah lelucon dan Xiaoyan belum segila itu. Belum bisa dipastikan apakah Yongdong adalah teman atau musuh. Meskipun Xiaoyan telah menyinggung perasaannya sebelumnya, namun sebenarnya masih ada ruang untuk penebusan. Sekarang Senshi bermasalah secara internal dan eksternal, sehingga dia tidak perlu lagi memprovokasi musuh sekuat itu. Yang diinginkan Xiaoyan adalah berteman baik dengan klan Cimi. Dengan kemampuan klan Cimi, jika dia bisa membantu Senshi, maka itu pasti merupakan kekuatan tempur yang kuat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.